Ada 4 teori pers. Teori pers itu dikemukakan oleh siapa? Mungkin kalau Anda ditanya, siapakah Bapak Pers? Dalam wacana tentang pers, sangat dikenal adalah Frederick S. Siebert. Jadi Bapak Pers itu Frederick S. Siebert. Jadi dia mengatakan, sistem kehidupan pers itu ada 4, katanya. Teori otoritarian, teori libertarian, teori Soviet, dan teori tanggung jawab. Udah. Jadi jawabannya adalah Frederick S. Siebert. Ya, tulis. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa arti dari pers? Apa itu pers? Ya, kita cek. Pers dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti nyetak atau menerbitkan. Berarti arti dari pers adalah mencetak dan menerbitkan. Itu pers. Unsur negara menurut Konvensi Montevideo 93 sebagai berikut, kecuali. Berarti kan kita harus tahu apa isi Konvensi Montevideo. Konvensi Montevideo isinya ada 4. Penduduk yang permanen, wilayah tertentu, suatu pemerintahan, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Ya, jadi 4 ya. Penduduk permanen, berarti punya wilayah, ada pemerintahan, dan bisa berhubungan dengan negara lain. Jadi, jawabannya adalah yang D. Mempunyai tujuan. Itu bukan bagian dari Konvensi Montevideo. Teori yang mengemukakan bahwa tujuan negara adalah terbentuknya imperium dunia, yaitu teori apa? Pertanyaannya. Jadi ada tujuan negara yang membentuk imperium dunia, membentuk kekaisaran dunia. Itulah yang disebut dengan teori fasisme. Jadi, teori fasisme itu tujuannya untuk membentuk imperium dunia. Pertanyaan berikutnya. Keberhasilan pemberantasan korupsi tergantung kepada siapa? A. Polisi kejaksaan, B. Kepolisian dan hukum, C. Pemerintah, D. Peraturan dan perundang-undangan, E. Peran serta masyarakat dan penegak hukum. Jawabannya adalah E. Peran serta masyarakat dan penegak hukum. Salah satu lembaga sosial masyarakat yang selama ini berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia apa? ICMI, bukan. ICMI Ikatan Cendekiawan Muslim. KPKPN juga bukan. C. ICW, Indonesian Corruption Watch. Hebat juga nih ICW bisa masuk soal ujian nasional ya. Ini ICW. Kemudian 41. Pelaku penyalahgunaan wewenang publik untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi adalah pengertian dari A. Nepotisme, B. Kolusi, C. Korupsi, D. Pungli, E. Penipuan. Yang C. Korupsi. Pak, apa itu nepotisme? Nepotisme itu kayak gini, kamu direktur, terus anakmu tahu-tahu diangkat jadi wakil direktur. Nah, itu namanya nepotisme. Jadi tanpa prosedur yang jelas. Pokoknya tahu-tahu, nah, itu nepotisme. Kalau kolusi, kalau sama orang lain tarifnya 150, kalau sama dia kagak ditarik. Nah, itu kong kaling kong, kolusi. Nepotisme boleh, tapi proporsional. Kalau misalkan yang bersangkutan memang layak untuk menempati jabatan itu, walaupun keluarga ya nggak masalah.
Tapi kan ada orang yang kagak bisa apa-apa, tahu-tahu diangkat. Itu namanya nepotisme. Oke, kita lanjutkan. Globalisasi ditandai oleh hal berikut, kecuali menguatnya ruang pribadi, merupakan era kompetisi, naiknya intensitas hubungan antar bangsa, deteritorialisasi dan transnasionalisme, mengabaikan aspek kelokalan. Jadi ciri daripada globalisasi adalah yang E. Itu ciri globalisasi. Mengabaikan aspek kelokalan. Ya. Membangun kekuatan lokal atau akar kebangsaan, terutama bagi masyarakat pedesaan, bisa dilakukan dengan cara apa? A. Melakukan diversifikasi pencaharian di luar pertanian. B. Bekerja di pabrik. C. Bekerja di kantor. D. Wirausaha. E. Beternak. Kira-kira dengan cara apa? Dengan cara wirausaha. Jadi berbisnis itu adalah membangun kekuatan lokal. Anda bikin pabrik keripik, nah itu berwirausaha. Di bawah ini adalah contoh perusahaan transnasional, yaitu transnasional itu perusahaan asing yang ada di mana-mana, antar negara. A. Adira Finance, nggak ada, cuma di Indonesia kan. B. Sari Ayu, nggak ada. Sukovindo juga cuma di Indonesia kan. Mustika Ratu, yang ada adalah Coca-Cola, apalagi transnasional, 7-Eleven, transnasional. Di Indonesia ada kan? McDonald, Kentucky Fried Chicken, itu adalah transnasional, jadi antar negara. Kemudian dampak globalisasi di bidang politik. Gara-gara globalisasi itu apa dampaknya? Lunturnya semangat kekeluargaan dan musyawarah. Itu gara-gara dampak globalisasi. Berikut ciri-ciri penyelenggaraan negara yang menganut azas transparansi. Apa itu transparansi? Terbuka, bisa kelihatan dalamannya, itu transparan. Kecuali, di sini ada yang namanya transparansi. Kecuali A. Pertanggungjawaban publik. Betul, semua yang dilakukan harus dilaporkan ke masyarakat. Kebebasan seluruh rakyat, bebas rakyat. Betul. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Betul. Dukungan rakyat terhadap pemerintahan. Pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Kecuali yang D. Ya. Dukungan rakyat terhadap pemerintahan itu bukan ciri dari transparansi. Transparansi kan pemerintah melakukan apa, rakyat tahu, gitu kan? Nah, itu kan transparansi. Contoh, pertanggungjawaban publik. Di Hong Kong, setiap akhir tahun pemerintah ngasih laporan kan? Oh, pemasukan segini, pengeluaran segini, untung segini, terus dibagiin. Nah, itu perang. Kemudian kebebasan, rakyatnya bebas untuk berpendapat, partisipasi dalam pemerintah. Nah, dukungan rakyat terhadap pemerintah itu bukan asas transparansi ya. Untuk membendung pengaruh negatif dari globalisasi, apa yang harus kita lakukan? Jadi ada pengaruh negatif dari globalisasi. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air, yang D. Ya. Hubungan. Proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan manusia di dunia semakin besar disebut globalisasi. Jadi globalisasi itu apa? Hubungan sosial antar negara dan saling ketergantungan. Itu namanya globalisasi. Terakhir, globalisasi nyata-nyata mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia.
termasuk di bidang budaya. Apa yang contoh globalisasi di bidang budaya? A. Terkotaknya budaya lokal. Enggak juga. B. Peralihan budaya lokal. Enggak juga. Lunturnya budaya bangsa. Enggak luntur. Transformasi budaya besar-besaran. D. Kesenjangan antar budaya. Jadi yang dibilang adalah transformasi budaya besar-besaran. Jadi masyarakat yang budayanya misalkan suka cium tangan ke orang tua, gara-gara globalisasi jadi cuek sama orang tua. Nah itu ada transformasi, ada perubahan budaya secara besar-besaran. Ya,